Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Zarani Rahman dengan NIM 21092500006 dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Untuk memenuhi tugas dari strategi dan media pembelajaran bidang studi akuntansi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi pengolah angka atau spreadsheet dan komputer akuntansi. Untuk menjelaskan kedua materi tersebut, di sini saya menggunakan dua KD, satu untuk KD aplikasi pengolah angka dan satunya untuk komputer akuntansi. KD 3.1 yaitu menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP, paket program pengolah angka di perusahaan. KD 4.2 yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa. Standar operasional prosedur atau SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi, dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Selain itu, SOP juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur. Yang kedua ada sistematis, dan yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkan, yang menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, selain itu, di dalam SOP itu terdapat tahapan dalam penyusunan. Yang pertama yaitu analisis sistem dan prosedur kerja. Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi dan sistem dan prosedur kerja. Yang kedua yaitu analisis tugas. Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan. Karena itu, analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Yang ketiga, analisis prosedur kerja. Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. KD yang kedua itu mengenai komputer akuntansi. Mayop merupakan salah satu aplikasi komputer akuntansi yang berbasis Windows. Oleh sebab itu, pastikan bahwa spesifikasi peralatan komputer yang dituntut untuk menginstal Mayop adalah minimal sama dengan yang dipersyaratkan oleh program Windows. Untuk membuat data perusahaan, kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Mayop Accounting versi 18. Selanjutnya, kita mengklik menu Create untuk membuat data baru sehingga muncul jendela New Company File Assistant. Setelah itu kita mengklik Next sehingga muncul jendela Company Information. Nah, setelah itu kita dapat mengisi data informasi perusahaan. Di bagian Company Name kita mengisi dengan nama perusahaan. Di bagian GSTNO kita mengisi dengan nomor NPWP. Di bagian address, kita mengisi dengan alamat perusahaan. Di bagian phone number, kita mengisi dengan nomor telepon perusahaan. Di bagian fax number, kita mengisi dengan nomor fax perusahaan. Di bagian email address, kita mengisi dengan alamat email perusahaan. Nah, jika kita sudah mengisi data perusahaan ini, kita dapat mengklik Next. Nah, selanjutnya itu akan muncul gambar seperti ini, yaitu tahun periode akuntansi. Di sini kita akan mengisi tahun periode akuntansi perusahaan. Untuk current financial year, diisi dengan tahun periode akuntansi yang sedang berjalan.
Untuk last month of financial year diisi dengan bulan terakhir pada satu periode akuntansi. Untuk conversion month diisi dengan bulan transaksi yang sedang berjalan, dan number of accounting periode diisi dengan periode akuntansi yang sedang dipakai. Jika kita sudah mengisi bagian ini, maka selanjutnya kita mengklik next. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini, peringatan please confirmation your accounting information, untuk mengecek apakah data informasi periode akuntansi itu sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, silakan mengklik next. Selanjutnya akan muncul gambar seperti ini. Di dalam jendela account list ini itu terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada I would like to start one of the list provided by Mayop Accounting. Yang kedua ada I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Dan yang ketiga itu ada I would like to build my own account list once I begin using Mayop Accounting. Kita akan memilih yang bagian ketiga. Setelah itu kita akan mengklik next. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Jendela company file untuk menyimpan data. Apabila ingin mengganti tempat penyimpanan data, dapat dilakukan dengan cara mengklik change, kemudian simpan data sesuai keinginan Anda. Selanjutnya akan muncul jendela conclusion, menandakan data isian sudah lengkap dan data baru perusahaan sudah siap digunakan. Nah, setelah kita mengklik bagian next di sini, setelah itu kita mengecek kebenaran informasi perusahaan, terutama di bagian identitas perusahaan dan periode akuntansi. Jika identitas perusahaan ada yang salah, itu dapat diedit, tetapi jika ada data periode akuntansi yang salah, maka pembuatan file data baru itu harus diulang kembali. Nah, jika keduanya ini sudah benar, kita dapat mengklik OK. Selanjutnya, kita melakukan penyesuaian jenis pajak. Jadi, di dalam program Mayop versi 18 ini, mereka menyediakan fasilitas untuk menghitung dan mencatat berbagai jenis pajak. Di antaranya itu, jenis pajak tersebut ada 2. Jenis yang bisa digunakan yaitu GST dan NT. Sedangkan jenis pajak yang lainnya itu tidak digunakan di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dihapus. Nah, langkah-langkah untuk menghapusnya itu, pertama kita mengklik list dan tax kode untuk menampilkan daftar pajak. Kemudian hapus dengan memilih satu jenis pajak, misalnya free atau GST free, dan klik kanan mouse kemudian klik delete. Ulangi cara yang sama untuk menghapus jenis pajak yang lainnya hingga tersisa 2 jenis pajak, GST dan NT. Selanjutnya, jenis pajak GST atau Goods and Service Tax akan diubah menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai, dan link account yang terkait akan disesuaikan. Nah, selanjutnya kita mengklik GST dan edit untuk mengganti jenis pajak GST. Di bagian kolom tax kode diisi dengan PPN dan kolom description diisi dengan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, pilih akun PPN collection untuk tax collection dan PPN paid untuk tax PPN paid. Setelah selesai, kita dapat mengklik OK untuk mengakhirinya. Jika kita sudah selesai membuat data perusahaan di dalam program tersebut, untuk keluar dari programnya, kita tinggal mengklik file di menu bar, kemudian klik exit. Pada tampilan untuk membuat file backup, klik no untuk keluar dari Mayop tanpa backup. Nah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai aplikasi pengolah angka dan komputer akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.